Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kuliah ke-6 tentang antropologi, khususnya antropologi budaya. Pada slide yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana konsep budaya, kemudian wujud kebudayaan. Nah, hari ini pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bahwa budaya itu bersifat paralel paralel culturalism. Jadi budaya itu kadang-kadang sama tumbuh bersamaan di tempat yang berbeda. Apakah budaya ini meniru terhadap budaya yang lain? Sejauh ini belum bisa kita tunjukkan berdasarkan kajian-kajian yang ada. Apakah memang ada peniruan antara budaya yang satu terhadap budaya yang lain? Memang budaya itu tentunya diperoleh hasil dari imitasi dan identifikasi Ada peniruan-peniruan yang benar seperti mode pakaian, nyanyi, musik, kemudian fashion dan lain-lain. Memang ada proses peniruan. Tetapi dalam hal-hal tertentu budaya itu mirip, bermunculan di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Sehingga disebut dengan cultural parallelism Budaya yang paralel. Misalnya bentuk rumah. Bentuk rumah rata-rata atapnya itu bentuknya segitiga. Di setiap daerah dimanapun Apakah rumah segitiga ini adalah hasil meniru antar budaya? Itu yang masih belum disepakati oleh para ahli kebudayaan. Karena memang secara umum bentuk atap itu memang harus segitiga supaya tidak menampung air Bentuk rumah misalnya. Cara memasak itu juga menjadi perbedaan antar daerah, tapi juga ada beberapa persamaan. Walaupun ada beberapa budaya itu disebabkan proses migrasi. Misalnya orang Jawa ditransmigrasikan pindah ke Kalimantan, kemudian dia berkembang di situ, tentu budaya-budaya lamanya tidak akan dihilangkan, tetapi dipakai di tempat baru, sehingga terjadilah proses akulturasi terhadap budaya-budaya tempatan. Itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Itu disebut dengan cultural parallelism. Kemudian juga ada disebut dengan cultural relativism. Jadi budaya itu relatif. Kemarin atau tadi pada sesi sebelumnya saya jelaskan bahwa budaya itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Oleh karena itu budaya itu tidak ada yang positif secara murni. Tidak ada juga budaya itu yang bersifat negatif secara murni. Itu berbeda-beda. Ini yang disebut dengan cultural relativism. Budaya itu relatif. Oleh karena itu budaya relatif, maka muncullah apa yang disebut dengan etnosentrism atau etnosentris bahwa budayanya yang paling baik. Wajar kalau misalnya orang Jawa menganggap budaya mereka yang paling unggul, yang paling hebat. Budaya Batak yang paling unggul adalah orang Batak. Orang Batak mengatakan budaya Bataknya yang paling hebat. Orang Minang mengatakan budaya Minang yang paling hebat. Itu disebut cultural relativism. Masing-masing budaya menganggap dirinya paling unggul Jadi kalau ada orang misalnya tersinggung karena budaya dianggap jelek, karena muncul di situ ada rasanya etnosentris Jadi budayanya yang paling dianggap penting, yang paling dianggap baik. Maka di Indonesia seringkali dikenal janganlah berbicara tentang sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena suku, agama, ras itu dianggap cultural relativism Itu bisa menyentuh rasa etnosentris maupun egosentris Kenapa muncul seperti ini? Karena ada di dalam masyarakat itu namanya stereotipe stereotype Jadi ada prasangka, social prejudice prasangka sosial itu muncul karena adanya etnosentris tadi, adanya cultural relativism adanya budaya yang relatif sehingga menganggap budaya paling baik adalah budaya kami Menurut William Sumner itu in group dan out group we group, they group Jadi kelompok kami, kelompok mereka kelompok dalam, kelompok luar.
kelompok kami pasti dianggap lebih bagus, ya kelompok luar dianggap lebih jelek, sehingga muncullah yang namanya social prejudice, ya prasangka sosial. Nah, prasangka sosial didasari adanya etnosentris, ya didasari juga karena adanya stereotip, ya stereotip itu pengalaman, ya bukan pengalaman, apa namanya tuh, persepsi mendahului pengalaman, ya evidence mengalahkan, ya dari pengalaman gitu. Jadi kita belum apa-apa sudah mengatakan bahwa itu adalah buruk atau misalnya mengatakan itu adalah jelek gitu. Padahal kita belum mengalami menurut kata orang, ya. Nah, ini seringkali sekarang kita dengar seperti berita-berita di media massa hoax gitu, atau orang bilang hoax gitu ya. Nah, ini didasari seperti itu, ya. Nah, padahal di dalam setiap kebudayaan itu tadi saya sudah jelaskan, ya, bahwa budaya itu positif negatif. Tidak ada budaya itu yang betul-betul 100% ya bagus semua, tidak ada, ya. Tidak ada juga satu budaya yang 100% salah semua, tidak ada. Budaya itu lengkap, ya. Di dalam orang Jawa ada, kita seringkali dengar orang Jawa itu santun, sopan, orang Batak itu kasar, ya lugas, ya. Itu stereotip yang muncul. Tapi di dalam budaya Batak juga ada yang halus, yang santun. Orang Jawa juga sama seperti itu. Yang katanya santun, sopan, tata krama, tapi banyak juga dalam orang Jawa juga yang berperilaku kurang baik, ya. Buktinya di daerah Jawa banyak juga pembunuhan gitu ya. Pencurian. Di daerah Batak juga banyak kesenian-kesenian yang indah yang konon katanya budaya Batak itu kasar. Artinya bahwa budaya itu relatif, kemudian setiap budaya itu punya unsur kebaikan dan juga punya unsur kekurangan. Mengapa ada budaya-budaya atau ada masyarakat-masyarakat tertentu dalam kultur tertentu yang mengalami penyimpangan, ya sosial deviasi, ya, itu dianggap karena sosialisasi individu, ya sosialisasi masyarakat itu tidak lengkap atau tidak sempurna, ya. Jadi wajar kalau misalnya ada orang Jawa yang konon ceritanya orangnya baik, sopan, santun dan lain-lain melakukan penyimpangan, ya. Penyimpangan sosial, pencurian, ya, kemudian jahat, kasar, ya dan lain-lain. Sama dalam budaya-budaya lain juga seperti itu yang konon ceritanya bagus segala macam, atau konon ceritanya budaya itu kasar, pelit dan lain-lain, tapi ada juga yang dermawan seperti itu. Ini menurut para ahli kebudayaan karena memang sosialisasi individu itu di dalam masyarakat, terutama di dalam keluarga, itu berbeda-beda, ya. Walaupun kultur Jawa, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Jogja, sama-sama orang Salatiga, sama-sama orang Boyolali misalnya. Tapi kan berbeda-beda kultur setiap rumah, setiap keluarga, setiap masyarakat. Sehingga terjadi apa yang dikatakan sosialisasi yang tidak lengkap. Ya, tidak lengkap macam-macam, karena tidak sekolah, karena mungkin single parent, karena mungkin pergaulan yang berbeda, ya, sehingga terjadilah pemahaman tentang kultur-kultur tertentu itu berbeda-beda. Maka wajar kalau misalnya dalam kultur Batak, kultur Jawa, kultur Sunda, ya ada variasi-variasi antar individu, ya. Kenapa? Karena sosialisasinya itu tidak lengkap. Inilah yang disebut oleh Wallace, ya Walter Wallace, sebagai diversity, keberagaman, ya. Keberagaman, keberbedaan masing-masing dalam sebuah kultur. Maka kita kalau belajar sosiologi ataupun belajar antropologi, sebetulnya kita bijak, ya sangat bijak sebetulnya. Kita tidak boleh ada prasangka sosial, ada stereotip, ya atau etnosentris yang berlebihan gitu, tidak boleh gitu. Jadi kenapa? Karena setiap budaya itu lengkap, ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang sosialisasinya lengkap, ada yang kurang gitu. Oleh karena itu budaya seringkali disebut sebagai cultural relativism tadi, kemudian ada paralelism, ya, cultural paralelism, ya. Kemudian ada lagi, nah budaya juga disebutkan sebagai beban, ya. Budaya menjadi beban bagi kita. Satu sisi budaya menguntungkan, ya kita bisa tahu tata cara, tata krama, nilai, ya keyakinan, kesenian, ya kemudahan, termasuk teknologi, ya teknologi bisa memudahkan. Teknologi itu hasil dari budidaya kita, ya budi dan daya, ya. Jadi kemampuan akal budi kita bisa mengembangkan teknologi. Tapi teknologi bisa jadi beban, ya budaya juga bisa jadi beban bagi kita. Karena ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kita. Budaya itu menjadi beban. Misalnya kita dalam kultur Indonesia, ya
kalau menerima dan memberi itu harus tangan kanan misalnya. Ya, tangan kanan itu lebih dianggap lebih sopan, lebih bagus, lebih macam-macam ya tangan kanan itu. Tangan kiri itu misalnya dianggap kurang sopan ya, karena kita menggunakan tangan kiri itu untuk misalnya hal-hal yang kebersihan kita misalnya. Maka disebutkan sebagai tangan manis ya. Padahal kita misalnya kenapa dikatakan jadi beban, misal contoh sederhana saja, misalnya kalau ada di sebelah kiri kita ada yang memberi makanan, tentu lebih lebih fleksibel kalau kita ambil dari tangan kiri gitu. Karena lebih mudah ketimbang tangan kanan repot seperti ini. Tapi mengharuskan kita harus menerima tangan kanan sehingga kita harus berbalik. Itu juga jadi beban kan. Maka ada aliran-aliran yang disebut dengan pragmatisme ya. Udahlah yang penting selesai. Nah, kultur lain misalnya di daerah negara-negara barat yang tidak mengenal kiri kanan ya, dianggap kiri kanan itu baik, dianggap tangan kirinya biasa gitu. Contoh-contoh lain banyak ya. Yang budaya itu menjadi beban ya, sehingga kita menyulitkan kita misalnya. Ya macam-macam budaya itu jadi beban itu misalnya apa lagi ya? Kita misalnya harus ketemu orang tua harus membungkuk, misalnya harus begini, harus begitu. Yang kadang-kadang menurut kita ngapain harus seperti itu gitu. Itu kan jadi beban. Tapi kita kalau melanggar itu, kita dianggap asusila misalnya, ya, tidak sopan, tidak pantas gitu. Nah, ini seperti itu banyak hal-hal lain yang kita bisa contohkan ya dalam kehidupan kita. Jadi budaya itu juga sekaligus menjadi beban, termasuk teknologi ini. Teknologi satu sisi memudahkan kita, tapi kita kadang-kadang menjadi terpaku dan terhegemoni ya. Kita seolah-olah harus menggunakan teknologi ini dengan baik ya. Sehingga kita kalau tidak menggunakan teknologi itu dianggap kampungan gitu. Sehingga kita terpaksa harus mengikuti itu. Padahal kita sebetulnya tidak mampu gitu. Nah, ini sadar kalian bisa pahami ya. Budaya juga bisa disebut budaya mikro ya. Budaya mikro itu budaya kesehari-harian ya, kesehari-harian kita. Jadi kalau pengen tahu culture saya sehari-hari, lihatnya saya di rumah ya, bagaimana keseharian saya di rumah ya. Kita ingat ya, ada backstage, ada front stage. Budaya mikro itu budaya sehari-hari ya. Apa yang kita lihat di televisi itu seperti sinetron dan lain-lain itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Tapi ada juga budaya massa ya, atau budaya mass culture ya, budaya massa atau budaya populer. Nah, budaya populer itu disebut dengan budaya publik ya. Budaya publik itu yang dilihat di depan ya, itu yang paling bagus-bagus segala macam. Baik saudara-saudara, sudah 13 menit kita tanpa terasa kita berbicara ya. Mudah-mudahan kuliah-kuliah seperti ini ada manfaatnya bagi kita ya. Terus terang mungkin ini saya ngomongnya ngalor ngidur, loncat sana loncat sini, apa yang saya ingat ya. Tapi mudah-mudahan materi ini bisa saudara pahami ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.